Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video hari ini kita akan melanjutkan game kita tentang memencet kecoa ya, mematikan kecoa atau apa. Itu game, salah satu mini game dari game edukasi kita ya. Jadi di dalam game pembelajaran ada game hiburan. Di video kemarin kita sudah sampai menjalankan kecoanya ya secara random, menjalankan ke atas dan terus seperti itu ya. Di hari ini kita akan menyelesaikan, insya Allah kita akan menyelesaikan game ini ya sampai selesai, sampai kita build ke OPK nya. Oke, sekarang kalian buka project kalian terakhir ya, seperti ini. Oke, kalau kita lihat di kerjaan proyek kita terakhir, kita sudah menghasilkan seperti ini ya. Ya, kemarin sudah sampai ini ya, yaitu menjalankan ini hanya dua kecoa yang sampai ke atas terus ya ke bawah lagi, terus salah terus menerus, tapi dengan posisi yang random dan kecepatan yang random juga. Setelah ini harusnya kita akan menyelesaikan game ini dengan menambahkan saat ini jalan terus kita klik kecoanya dan itu pas kita ngekliknya pas objek kecoanya, itu dia akan pecah atau dia akan mati ya. Dia akan mati tapi dengan gambar kecoa mati ya tentunya, dan dia nggak jalan tapi berhenti saat di posisi itu juga ya. Dan setelah itu skor di atas ini juga akan bertambah. Per kecoa ini adalah skornya atau poinnya adalah 1 ya, seperti itu saja. Dan saya kelupaan kemarin ini harusnya ada tombol back ya, tombol back untuk kembali lagi ke menu ya, karena di sini nggak ada. Kalau kita pengen kembali lagi ke menu itu merepotkan, kita harus close aplikasinya, kita mulai lagi ya. Jadi di sini harus kita tambahkan navigasi untuk kembali ke menu. Nanti mungkin skornya ini akan kita geser ke kanan, terus menu kembalinya di sisi kiri ya. Seperti itu. Oke, kita mulai melanjutkan projectnya. Oke, sekarang kalian langsung fokus ke action ya. Layer action ya. Di sini frame-nya kalian klik. Terus kalian menuju ke panel action. Ini adalah codingan kita kemarin. Oke. Di sini kita punya variabel kecoa 1 dan kecoa 2 ya. Jadi saat kecoa 1 ataupun kecoa 2 itu kita kliknya pas objek tersebut, dia akan mati dan poin akan bertambah. Tentu animasi mati ini tidak langsung tiba-tiba kecoanya hilang atau gimana ya, tapi kita tambahkan, kita rubah objeknya menjadi kecoa yang mati. Nanti kita ilustrasikan. Oke, kita ke project bawah ya. Di luar enter frame ya, di luar ini function ini ya, di luar state enter frame ini. Enter frame ini berfungsi selama saat kita sedang berada di scene ini ya, di scene game ini, dia akan berjalan terus. Jadi ini akan dijalankan terus berulang-ulang kali ya, sampai kita keluar dari game ini ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan dia memencet, itu kan tergantung kita ya. Jadi tidak berulang kali, tergantung kita atau tergantung pengguna yang melakukan pencetan itu ya. Jadi tidak berulang-ulang secara otomatis ya. Kalau di enter frame ini adalah perintah yang diulang-ulang terus secara otomatis. Oke, jadi di luar enter frame ya, di luar sini kalian panggil variabel kecoa 1. Ada 2 ya, kecoa 1 dulu. Terus kalian berikan kayak semacam tombol ya, kayak kita mau event listener, terus sebuah event click. Kita akan menjalankan sebuah function. Functionnya adalah kita remove ya, remove child. Tadi kan di atas kita add child itu menarik dari library ke
ke state. Jadi kayak kita menginputkan atau menambahkan sebuah objek dari library ke state, itu ecl. Tapi kalau remove itu kayak kita menghapus objek tersebut dari state. Jadi kita hapus kecoak satu yang pas dipencet ya. Jadi kita hapus, kita hilangkan ya. Ecl-nya adalah kecoak satu. Kita hilangkan kecoak satu. Oke, kita coba dulu, kita jalankan ini dulu. Ya, tekan Ctrl Alt Enter. Oke, ada error ya. Ini kenapa? Saya lupa lagi ya. Di sini belum ada tutup kurungnya ya. Di sini ada bukanya kok nggak ada tutupnya ya. Kita harus tutup dulu kurungnya, terus jangan lupa titik koma. Kita coba jalankan lagi. Oke, coba ya, hilang ya. Kecoak satu hilang. Ya, ini tinggal hilang dan tidak muncul lagi. Nah, nanti akan kita berikan perintah lagi setelah hilang, kita munculkan lagi dari awal. Ya. Nah, kalau ini tinggal kecoak dua, ini kecoak duanya tidak bisa kita berikan klik karena kita belum berikan actionnya ya. Jadi yang jelas perintah remove cell-nya berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan gantikan kecoak tadi dengan objek yang lain, di mana objek ini mengilustrasikan kalau kecoak itu mati ya. Kita masukkan kecoaknya. Oke, terus kita gambar di sampingnya ya. Kita perbesar dulu. Kita gambar sebuah polistar ya, atau persegi 5 atau persegi 6. Oke, seperti ini. Hilangkan outline-nya. Warnanya terus kalian ganti hijau. Ya, dia transparan warnanya. Kita alfanya bikin 100 dulu, terus kita ganti warnanya menjadi hijau. Ya, terus kita buat dia seperti ini, kayak pecah ya, kayak sebuah cairan yang pecah. Nah, seperti ini. Maksudnya apa? Jadi ini kayak cairan dari si kecoaknya. Jadi seakan-akan dia pecah seperti ini. Kalian bisa buat lebih bagus lagi ya. Mungkin ada kecoaknya tapi dia kasih cairan juga, atau dia dalam keadaan mati, bisa ya. Nanti tidak cuma kayak gini. Oke, ini hanya sebagai pembanding kita ukurannya, jadi nanti seperti ini ya. Oke, jadi ini kita hapus lagi, yang akan kita pakai ini. Ini kecoak matinya. Ya, atau kecoak matinya seperti inilah tampilannya nanti saat dipencet, dan pas kecoaknya dia langsung berubah menjadi seperti ini. Oke, seperti biasa kita convert to symbol, pilih movie clip ya seperti biasa, terus kita berikan export for action script ya, langsung di sini ya. Jadi kita nggak perlu di library terus kita klik kanan properties. Jadi saat membuat simbol kita langsung bisa membuat kelasnya. Kita berikan nama kecoak die. Oke, mungkin kurang benar ya bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa. Oke, kecoak die. Oke, kita oke, D-nya besar ya. Oke lagi. Oke, setelah ini selesai kita hapus ya, karena nanti kita langsung panggil dari sini ya. Kita langsung panggil dari sini. Yang kita panggil adalah kelasnya tadi ya, yang ini ya, kecoak die. Oke, gini ya, saya berikan tips lagi ya. Saat kita ingin memanggil objek yang sudah kita berikan simbol ya, saat objek itu berada di stage sini ya, lihat ini, kita bisa memanggilnya dengan instant name. Tapi kalau dia nggak ada berada di stage ya, contohnya kita ingin panggil dia langsung dari library, kita harus membuat dia kelas ya, seperti kecoak dan sound dan ini kecoak die ini, karena kita langsung memanggilnya dari library. Jadi kita harus manggilnya lewat ini
linkage-nya, kita harus buat dia ada kelasnya seperti ini, atau kita harus meng-checklist export for action script yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan untuk actionnya. Kita ke panel action ya. Lihat, setelah kita hilangkan kecoaknya tadi, terus kita gantikan ya, kita buat var lagi, kita buat kecoak die X ya. Kenapa? Karena atau kecoak die 1 ya. Enggak, kecoak die X saja. Karena seperti kita menampung ya, ini untuk menampung movie clipnya dulu. Nah, seperti ini. Terus kita berikan new, terus kita panggil atau kita pakai gambar yang tadi, movie clip yang tadi kelasnya adalah kecoak die. Oke, gini. Terus kita panggil dia ya, kita panggil agile ya, kita langsung masukkan ke state-nya. Setelah kita tampung ke variabel kecoak, kita langsung tampung kecoak die X dan ya, langsung kita posisikan X-nya ya, posisi X-nya itu sama pas posisi terakhir kecoak 1 mati ya. Nggak mungkin toh kecoak satunya mati di sini terus gambarnya di sini, nggak mungkin. Jadi harus sama seperti ini, hilang terus digantikan kecoak die itu tadi, gambar pecah tadi ya. Harusnya seperti ini, kecoak 1X. Nah, jadi kita memasukkan kecoak DX dengan posisi X sama dengan kecoak 1X yang sudah kita hilangkan tadi ya, sama. Terus kita tentunya Y-nya, posisi Y juga kita sesuaikan Y. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Ctrl Alt Enter. Oke, ini ya. Kita coba. Nah, bisa ya. Langsung hilang dan digantikan digantikan dengan gambar ini. Gambar ini nggak hilang-hilang ya. Oke, kita buat gambar ini hilang dulu ya. Berarti kita ngeditnya di library-nya. Nah, di sini ini kita edit, kita buat animasi. Karena ini movie clip, kita bisa buat animasi sedikit aja ya, sampai 5 aja. Kita panjangkan sedikit, terus kita buat dia insert keyframe ya, terus kita hapus. Jadi di frame terakhir kita hapus seperti ini. Tapi kita berikan action juga di sini di frame terakhir untuk menstopnya biar dia nggak kembali lagi ke sini. Jadi insert keyframe di frame terakhir ini, terus di stage di action panelnya kalian berikan stop. Jadi saat dia tampil, dia akan ngeplay sedikit, terus dia hilang ya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Kita coba ya. Apakah berhasil? Oke. Kita pencet. Tuh, nggak kena ya. Nah. Oh, terlalu kecepatan. Terlalu cepat. Oke, ke library lagi, cari ini, gambar ini, terus ini kita panjangkan. Kalian drag aja ini seperti ini sampai mungkin 1 detik. Nah, udah gini, udah harusnya tidak kecepatan. Oke. Oke, kita kembali lagi ke actionnya ya. Setelah kita ganti gambar kecoak satunya dengan kecoak die ya, setelah kita ganti dan hilang ya, setelah itu harusnya kita buat dia kecoaknya muncul lagi dari bawah lagi ya. Oke,
kita berikan, kita di luar ini ya, di luar kecoak satu kliknya ya, di luar event kecoak satunya, itu kita buat sebuah function, yaitu memanggil lagi kecoak satu ya. Jadi kita berikan nama panggil, buat lagi buat kecoak satu ya. Oke, kita berikan fungsinya adalah kita kopikan ya, ini ya, komplopan ini ya, lihat perintah ini, lihat perintah ini, copy aja perintah 3 ini kan untuk memanggil pas pertama kali ya. Kita buat lagi, kita panggil atau kita copy di sini. Oke, kita coba. Oh iya, buat kecoak satu harus kita panggil juga ya. Ini baru kita buat fungsinya tapi belum kita panggil ya, jadi nggak akan berguna nanti kalau ini kan nggak kita panggil. Oke, buat kecoak satu atau fungsi buat kecoak satu ini kita panggil di bawahnya atau di dalam event kecoak satu pas diklik ya. Jadi saat dia sudah menjalankan ini, terus dia menjalankan fungsinya atau dia menjalankan fungsi buat kecoak satu. Nah, gini. Oke, buat kecoak satu. Jadi dia memanggil atau menjalankan perintah ini di dalam kecoak satu ini. Oke, kita tes dulu apakah berhasil. Oke, kita coba. Nggak kena ya? Kena nggak nih? Nah, kena ya. Oke, nah, lihat muncul lagi ya. Saat hilang apa namanya, cairan yang tadi yang kecoak dainya, kecoak matinya hilang, itu langsung muncul lagi kecoak satu dari bawah. Lihat, coba lihat, nah langsung muncul. Nah, berarti sudah berhasil. Oke, kita lakukan seperti itu tadi sama persis, atau kita kopikan aja untuk kecoak yang 2. Kita copy aja gini, suruh perintah, kita copy bawahnya, kita rename ke di kecoak 2. Untuk kecoak dainya mungkin kita rename juga menjadi kecoak dai Y ya. Ini hanya sekedar nama ya, bebas hanya untuk membedakan nama satu dengan nama yang lain, karena kalau nanti namanya sama itu akan konflik, atau nama ganda itu tidak bisa ya, atau nama variabel ganda nanti bingung. Oke, kecoak 2-nya kita 2 juga, ini juga 2, kecoak 2 lagi. Oke, kecoak ini X ini kita ganti Y karena kecoak 2 itu memakai ini ya, memakai variabel ini, kecoak Y ini. Lihat, kecoak 2 ya, ini kecoak Y. Jadi ini juga kita ganti Y. Kecoak 2 posisinya. Oke, kita coba. CTRL ALT enter. Oke, kita coba ya, muncul. Oke, muncul. Oke ya, dah berhasil. Bentar, ini terlalu, oke, dah. Oke, kalau kalian ingin menambah kecoaknya menjadi banyak lagi atau 3 atau 4 ya terserah ya. Ini untuk sampel aja, kita 2 aja. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita buat nilainya. Oke, sebelum kita buat action untuk nilainya, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu untuk skornya ini ke kanan. Ya, kalian klik layer skornya, otomatis kan objek yang ada di layer ini terseleksi. Ya, jadi nggak perlu repot-repot tekan shift atau multiple selection ya. Langsung kalian drag ke kanan. Oke, udah selesai ini ya. Oke, terus saya pengen buat lagi untuk kembalinya ya, kembali, atau mungkin saya ambilkan dari kuis ya. Di sini ada home ya, ini menu ya. Saya pengen ambil ini aja, saya kopikan aja, CTRL C, terus kalian ke menu game. Sekarang buat
pakai layer 2 yang kosong ini ya. Kenapa kalau layer 2 ini kosong? Ini tadi ini kemarin untuk menggambar kecoa kan, terus kita hapus jadi ini kosong ya. Kita masukkan ke layer 2 aja, atau mungkin kalau kalian tidak ada layer kosong kalian boleh new layer atau add layer ya. Kalian buat layer baru, pastekan di situ. Nah, ini saya rename layer 2 nya menjadi BTN menu, atau bebas lah, terserah, nggak dinamai juga nggak apa-apa sih. Oke, saya taruh sini. Ini kurang bagus ya sebenarnya, lebih bagus kalau ini berupa icon ya, icon ya. Nah, nanti jeleknya ini nanti kalau ini kepencet ya, kepencet saat kalian bermain game ya, terus tiba-tiba ini kepencet ya. Nah, itu jeleknya nanti. Oke, ini terlalu apa ya? Terlalu panjang ya ini karena karena teksnya ini saya buat dia pendek dulu. Oke, seperti ini. Oke, ini BTN menu ya. Ini udah dinamai karena kita copy dari kuis ya. Instannya sudah ada. Terus kita ke panel action lagi, klik frame ya, ada actionnya ya. Oh iya, kita namai dulu ini teks, dynamic text-nya yang akan jadi score. Kalian berikan nama instannya adalah score ya. Oke, kita ke action. Oke, kita paling atas kita buat dulu variabel nilai ya, atau variabel skor atau nilai aja, nilai. Ini untuk menampung yang isinya integer ya. Nilai itu kan angka ya, jadi tipe datanya adalah integer, terus nilai awal itu adalah 0 kayak gini. Dah, buat gini dulu. Terus di bawah, jadi nilai itu bertambah saat kecoa diklik, kecoa apapun diklik dia akan bertambah. Jadi di dalam kecoa event klik ini kalian paling atas sendiri, perintah di dalamnya itu paling atas, kalian berikan nilai. Jadi nilai yang tadi itu ditambah nilai sekarang, nilai yang terbaru tambah 1. Oke, ini ya. Oke, sebenarnya nulisnya ini ada yang lebih gampang, yaitu seperti ini ya. Saya beritahu plus sama dengan. Nah, jadi gini, nilai ini ditambah dengan 1, tapi ditampung lagi di nilai. Jadi nilai sekarang 0 ya kan, terus dia tambah 1 berarti kan 1. Nah, terus dia diklik lagi, berarti nilai sekarang 1 ditambah 1 lagi 2 dan seterusnya, seperti itu ya. Jangan melakukan seperti ini ya, nilai sama dengan 1 itu keliru ya. Jadi gini, kalau nilai sama dengan 1 itu menggantikan isinya tapi tidak ditambah, tapi hanya menggantikan isi. Nilainya 0 terus kalian ganti 1, terus kalian klik lagi, nilainya 1 ganti lagi 1 ya, berarti kan nilainya akan 1 terus, tidak bertambah ya. Jadi biar bertambah pakai cara tadi, nilai plus 1, atau cara simpelnya atau cara penulisan simpelnya plus sama dengan 1, itu sama ya. Oke, itu kalian kopikan dan taruh di setiap kecoa 1-2 klik ya, di paling atas ya. Oke, terus apa yang dilakukan lagi, yaitu kita mengupdate nilainya ke ini, ke dynamic text yang namanya adalah score ya. Oke, kita ke action lagi. Jadi saat diklik itu juga selain ditambahkan juga diupdate nilainya. Jadi di bawahnya nilai plus ini ya, di bawah nilainya ini kalian panggil score, isikan teks isi dari score atau score.text ya, sama dengan nilai. Tapi jangan langsung gini ya. Nilai tadi apa? Variabelnya berupa integer, sedangkan skor ini berupa teks. Ya, ini harus kita convert dulu. Nilai terakhir itu kita convert yaitu string. Ya,
kita buat dia string ya, karena teks itu tipe datanya adalah string. Oh, kurang T ya, T. Oke, gini. Jadi ini adalah function untuk membuat nilai yang tadinya ini tipe datanya adalah integer saat dibuat di awal tadi ya. Lihat variabel integer ya. Integer itu isinya angka, biar dia menjadi sebuah teks. Maksudnya teks itu ya dia berupa angka, tapi itu tipe datanya adalah teks ya. Agar bisa dimasukkan di skor ya, karena skor ini adalah tipe datanya adalah tentunya adalah string ya. Oke, kopikan ini juga di kecoa event di kecoa 2-nya ya. Lihat di bawahnya nilai juga seperti ini. Oke, kita coba jalankan ctrl alt enter. Oke, kita coba. Oke, plus 1 tambah 2. Oke, dan seterusnya ya, gitu ya. Oke, ini sudah berhasil. Oh ya, kalau di outputnya ini muncul font embed ya, ada perintah font embed, berarti font ini harus di embed ya. Seperti pada saat kita kuis ya, kuis itu kita harus mengembed ini dulu teksnya. Karena apa? Style teks font stylenya ya, itu kan tidak semua di HP ada ya. Kita harus mengekspornya juga ke dalam. Lihat, ini sudah saya embed. Lihat di library akan muncul teks di sini. Lihat, nah ini font 1 nih. Nah, ini adalah font yang saya embed. Ya. Jadi saat kalian berpindah device atau saat ini nanti dibuat APK ya, dan saat dijalankan di saat dijalankan di handphone atau di Android ya, itu teksnya tidak akan berganti atau tidak akan hilang, karena kita juga sertakan di sini, kita embed atau kita ekspor juga ya, kita satukan dengan aplikasinya ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan terjadi masalah, atau teksnya ini tidak kelihatan karena font stylenya berbeda dengan di HP ya, dan seterusnya ya. Jadi ini perlu kita embed. Biasanya di output kalau itu akan ada perintah embed font ya, kalau belum di embed. Tapi ini kalau saya embed, ini sudah tidak akan menjadi masalah ya. Ya, karena di awal tadi saya menggunakan font yang sama. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu kita selesaikan di tombol button menunya, kembali ke menunya ya. Kalian pergi ke action lagi, klik frame actionnya dulu, terus di paling bawah kalian berikan btn menu namanya ya, terus add event listener ya, sebuah klik. Kita jalankan sebuah function. Fungsinya adalah goto ya. Kita pergi ke menu ya, frame pertama di menu awal. Oke, jangan lupa bawahnya juga tutup kurung titik koma. Oke, sudah selesai ini. Untuk mempelajari ini jangan kalian hafalkan ya, tapi kalian pahami aja. Kalau lupa sintaknya itu tinggal ngecek lagi ya, atau mungkin kalian tulis untuk sebagai pengingat untuk sintaknya. Tapi yang jelas jangan kalian hafalkan, itu nggak penting ya. Kalian cukup pahami aja fungsinya dan alurnya ya, itu aja cukup ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan hafal sendiri, jadi nggak perlu dihafalkan. Hafalan itu bukan metode yang benar ya, tapi yang benar adalah pahami. Oke. Kita coba lagi apakah tombol menunya berhasil. Oke, ini sudah selesai. Kita coba tombolnya. Tombolnya kalian klik menu. Oke, error. Kenapa error? Karena kita melakukan tes scene ya. Tes scene itu hanya menjalankan scene ini saja, dia tidak merekam scene yang lain ternyata. Jadi kita harus melakukannya tes movie harusnya ya, seperti biasa ya, atau ctrl enter ya. Oke, mungkin itu masalahnya. Coba kita jalankan semua aja, ctrl enter. Oke, ada conflict name. Oke, apa yang
nama yang sama itu apa, kita cek nilai. Oh iya, nilai ini sama dengan di kuis ya. Variabel ini sama dengan nama variabel yang ada di kuis, itu tidak boleh. Jadi nilainya ini kita rename atau nilainya kita tambah aja nilai X gitu aja biar beda. Terus di setiap ini juga kita ganti nilai X. Ini juga nilai X. Ini terus yang kecoaknya nilai X dan nilai X. Sudah. Sepertinya sudah, harusnya tidak ada error. Kita coba lagi Ctrl Enter. Oke, ini oke, kita langsung ke menu aja, maksud saya ke game ya, ke game. Oke, ini oke, berhasil, kita kembali. Oke, berhasil ya. Oh, serangganya masih ada, serangganya masih ada. Oke, berarti pada tombol ke ini kita harus hilangkan juga ya, tombol btn menunya, perintahnya ini tidak cuma kita pergi ke menu awal, tapi kita hilangkan dulu kecoak-kecoaknya tadi ya. Jadi kita remove dulu semua, remove child ya, kecoak 1, terus kita remove child juga, kecoak 2. Oke, terus baru kalau sudah kita remove, kalau kita hilangkan kecoaknya semua, terus baru kita pergi ke scene menu awal. Oke, kita coba Ctrl Enter. Oke, langsung ke menu permainan ya, ini ya, langsung kita kembali lagi ke menu. Apakah ini hilang ya, kita coba dulu. Oke, kita langsung ke menu. Oke, hilang ya. Oke, beres. Oke, ini aplikasinya sudah selesai ya. Untuk membuat APK-nya atau build ke APK-nya nanti mungkin di next video ya, di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.